Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kembali kita berada dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah tangga kita masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari persiapkan bacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman dan kebenarannya, mari kita berdoa. Firman dan kebenaran-Mu adalah pelita dan terang dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu kami mau terus dituntun lewat sabda firman-Mu. Berkatilah kami, urapilah kami, sehingga firman dan kebenaran yang akan kami terima, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat memberlakukannya dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 41 ayat 25, firman Tuhan berkata, lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang penyanyi legendaris bernama Ari Lasso, dalam salah satu judul lagu yang ia nyanyikan yang berjudul Misteri Ilahi, kata-kata dalam lirik dari lagu tersebut adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah misteri ilahi. Artinya mau mengatakan kepada kita penikmat lagu bahwa kita sebagai manusia terbatas dalam mengetahui hal-hal apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan kita secara personal ataupun dalam kehidupan secara global. Sekalipun mungkin ada yang berpikir bahwa saat ini kan banyak yang berseliweran tentang hal-hal yang akan terjadi ke depan lewat para peramal. Ada juga banyak orang yang kemudian memprediksikan secara ilmu teknologi apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Apalagi di tengah situasi dan kondisi kita di tengah pandemi saat ini. Akan berakhir kapan pandemi ini? Dari semua perkiraan, prediksi, ramalan yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana, semua itu tidak ada yang dapat memberikan kepastian. Tidak ada seorang pun yang dapat dengan pasti mengatakan sesuatu yang akan terjadi di hari ke depan, jam ke depan, bahkan detik ke depan ini. Nah, ini jugalah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dalam pembacaan kita. Yusuf dan orang-orang pandai pada saat itu dalam bacaan kita diminta oleh Fir'aun untuk mengartikan mimpi dari apa yang dialami oleh Fir'aun. Pada dasarnya, sekalipun Yusuf memiliki talenta, karunia mengartikan mimpi, seperti dalam kisah-kisah sebelumnya dia mengartikan mimpi dari juru minum, sesungguhnya ia mengakui keterbatasannya. Pada pembacaan kita di ayatnya yang ke-25, dia katakan bahwa kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya.
Dari sini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Firaun telah menerima tanda dari Allah sendiri, bukan dari Yusuf. Yusuf hanya diminta untuk membantu menyampaikan kepada Firaun maksud-maksud dari apa yang ia mimpikan. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita boleh baca melalui Kejadian pasal 41 ayat ke-25 ini mau mengajak kita melihat bahwa dalam kehidupan kita sesungguhnya kita tidak akan ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kalau kita dalam perjalanan hidup merasa sudah merancangkan banyak hal, kita merasa kita sudah memikirkan, memprediksi, bahkan mengatur banyak hal dengan matang. Kalau itu kita lakukan tanpa Tuhan, maka semua akan sia-sia. Karena mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam perjalanan kehidupan kita, hanya Tuhan sendirilah yang berkehendak penuh atas kehidupan kita. Sekalipun kita sudah merancangkan banyak hal, kalau Tuhan tidak berkehendak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari pembacaan kita pada sore hari ini, bagian kedua yang juga mau diingatkan dalam kehidupan kita, bahwa kita mau diajak untuk belajar peka, melihat tanda-tanda yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk peka melihat apa sih yang sebenarnya Tuhan mau saya kerjakan, Tuhan mau saya lakukan. Apa sih sebenarnya yang saya harus perbuat yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita diminta untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan, agar Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita. Agar apa yang kita sedang kerjakan, apa yang sedang kita rancangkan, kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Biarlah dalam kasih sayang Tuhan, Tuhan boleh menuntun kita. Agar semua hal yang kita rancangkan dan rencanakan, kita tidak jalani dengan kekuatan kita. Kita tidak jalani dengan keangkuhan diri kita, tapi kita jalani dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari melangkah dalam perjalanan hidup ini dengan tuntunan kasih sayang Tuhan, dengan hikmat yang berasal daripadanya. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik dalam kehidupan kita ke depan. Tapi yang kita tahu, kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus yang akan selalu bersama-sama dengan kita melangkah menjalani hari-hari kehidupan ke depan, sekalipun dengan begitu banyak pergumulan, dengan begitu banyak tantangan, dengan beratnya perjalanan hidup saat ini, apalagi di tengah pandemi. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi yang kita tahu, kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu pegang tangan kita, yang akan selalu menuntun kita untuk dapat kuat, dapat tabah menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, jangan pernah lari daripadanya, selalu datang kepadanya. Dan mari kita belajar peka untuk melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, agar kita melangkah terus seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus terus memampukan kita dalam melangkah menjalani hari-hari kehidupan ke depan dengan terus berpegang dalam tuntunan kasih sayang-Nya, dalam hikmat yang berasal daripadanya.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.